Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberi kita kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Firman Tuhan pagi ini dalam Roma 11 ayat 34. Dikatakan sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini luar biasa. Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada umat yang ada di Roma. Dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan. Tapi kita bersyukur, hari-hari ini Tuhan sudah memberikan firman-Nya lewat Alkitab. Dan kalau kita mau mengetahui pikiran Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, bahkan juga bagi kehidupan umat-umat Tuhan, kita ketahui dari firman Tuhan. Ini luar biasa. Jadi saat Rasul Paulus menyampaikan kepada umat yang ada di Roma, itu firman Tuhan benar-benar sudah ada Taurat. Tetapi firman yang lebih lengkap lagi, ada firman Tuhan dalam perjanjian baru saat ini. Sudah lengkap. Dan kalau mau mengetahui pikiran Tuhan, rencana, planningnya Tuhan sudah komplit di dalam Alkitab. Jadi tinggal kebodohan kita, kemalasan kita, dan keengganan kita lah yang tidak mau belajar firman Tuhan atau belajar Alkitab. Mari kita mulai memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk mulai belajar firman Tuhan. Kalaupun ada kebenaran firman Tuhan yang tidak kita mengerti, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi dan mereka bisa menjelaskan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada umat yang ada di Roma bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui pikiran Tuhan. Tetapi dahsyat sekali, kita saat ini bisa mengetahui pikiran Tuhan, yaitu firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan juga pada waktu kita sedang berdoa, seringkali juga Tuhan memberikan rema, memberikan insight baru dalam hati kita. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini penting sekali. Dan penjelasan ini bukan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Memang saat itu disampaikan dan belum ada Alkitab. Dan ini penting. Kita di zaman anugerah sudah ada firman Tuhan, sudah ada Alkitab sebagai pikiran Tuhan, sebagai insight yang daripada Tuhan. Jadi ini luar biasa. Mari kita bersemangat membaca, merenungkan firman Tuhan. Jangan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita mengejar target supaya dalam setahun selesai pembacaan Alkitab. Tapi lebih daripada itu, kita boleh belajar membaca dan merenungkannya, sehingga firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini luar biasa. Dikatakan di bagian B-nya, atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya. Memang tidak ada yang menjadi penasihat Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya. Dia berkuasa. Tetapi saya mau beritahukan bahwa Tuhan itu datang sebagai penasihat. Kita tidak bisa menasihati Tuhan, tapi Dialah yang datang sebagai penasihat ajaib dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami masalah persoalan hidup, Dia akan menasihati kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita terus giat, dekat dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan, menjadikan doa, dan kuasanya luar biasa.
Ini yang dahsyat, ini yang luar biasa. Jadi sahabat di dalam Tuhan, ini satu anugerah besar bagi kita semua. Dan kesempatan yang terbaik bagi kita. Selama kita masih kuat, sehat, masih fit, kita baca dan renungkan, perkatakan dan jadikan doa. Yaitu firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Mungkin kami sudah lama tidak membaca firman. Mungkin kami bermalas-malasan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan pada kami bahwa kami pasti mengerti pikiran Tuhan lewat firman-Mu, lewat Alkitab yang kami baca dan kami renungkan dengan sungguh-sungguh. Itulah pikiran-Mu, itulah perkataan, dan itulah yang menjadi kehidupan buat kami. Angkat kemalasan kami, angkat keengganan kami, angkat segala kecerobohan kami, dan mulai hari ini gantikan dengan kesukaan, sehingga kami sangat-sangat suka dan haus bahkan rindu untuk membaca merenungkan firman. Dan firman-Mu kami jadikan doa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.